Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aprilia Putri dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap IPOLEK Sosbudhankam. Ancaman terhadap integrasi nasional dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan senjata dan dinilai membahayakan kedaulatan NKRI. Contohnya adalah pelanggaran wilayah. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman ini tidak menggunakan senjata namun tetap dinilai membahayakan kedaulatan NKRI. Contohnya ancaman di bidang IPOLEK Sosbudhankam. Nah, IPOLEK Sosbudhankam itu ada 5. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Tetapi saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan yang liberalisme dan menekankan pada aspek individualisme. Contohnya, gaya hidup yang bebas, pergaulan bebas, dan gaya hidup yang serba mewah. Yang kedua, itu ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, contohnya suatu negara menekankan politik terhadap Indonesia. Sedangkan dari dalam negeri, yaitu penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menjatuhkan pemerintahan. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman ini berkaitan erat dengan globalisasi ekonomi. Di antaranya adalah Indonesia akan dibanjiri dengan barang-barang dari luar negeri, perekonomian negara akan dikuasai oleh negara asing, serta timbulnya kesenjangan sosial. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini berasal dari luar dan dalam negeri. Contoh ancaman dari dalam negeri adalah isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan dari luar negeri muncul akibat dari pengaruh globalisasi, seperti gaya hidup yang kebarat-baratan, munculnya sifat hedonisme, dan adanya sikap individualisme. Yang terakhir, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masalah teror dan konflik SARA ini menjadi ancaman serius di bidang pertahanan dan keamanan. Kenapa? Karena sistem hukum di Indonesia itu lemah. Maka dari itu, penegakan hukum di Indonesia itu harus diperbaiki. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.